Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ilham MAP selaku dosen pembimbing mata kuliah praktek profesi. Pada kali ini kami dari kelompok 7 melaksanakan tugas konseling kelompok yang akan kami lakukan selama 30 menit ke depan. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7, saya Muhammad Hambari. Saya Ada Alfadila Ovia. Saya Nahda. Saya Nispa Sonia. Baik, langsung saja kita memulai praktek profesi atau konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai praktek profesi atau konseling kelompok yang kita laksanakan, di sini saya selaku dari konselor nantinya, dan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan atau tata cara untuk kedepannya selama 30 menit ke depan. Jadi untuk konseling kelompok kita kali ini dilaksanakan selama 30 menit ke depan. Nah, untuk prosesnya, sebelum kita memasuki dari konseling kelompok ini, kita mempunyai aturan-aturan. Jadi setiap orang itu harus mempunyai asas kerahasiaan. Jadi masing-masing dari Dea, Nahda, dan juga Nispa harus menjaga namanya asas kerahasiaan. Jadi kepada kawan-kawan, siap untuk menjaga rahasianya? Siap. Oke, selanjutnya yaitu keterbukaan. Nah, untuk keterbukaan ini memudahkan untuk kita dalam konselingnya. Nah, dalam konseling kelompoknya nanti, maka kita akan menemukan hasil yang maksimal dan juga tujuan kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, siap juga untuk terbuka? Oke deh, siap. Oke. Nah, agar lebih tenang lagi, kita ini sudah masuk ke proses konseling kelompoknya. Agar lebih tenang, kita sama-sama menghirup, ngambil napas dulu dari hidung semuanya. 1, 2, 3, tarik dari hidung. Keluarkan dari mulut. Dalam hitungan 1-3, tarik lagi dari hidung. 1, 2, 3, tarik. Keluarkan dari mulut. Sekali lagi. 1, 2, 3, tarik. Keluarkan dari mulut. Oke. Mungkin sudah masing-masing dari kawan-kawan semua sudah merasa lega dan juga merasa tenang, sehingga nantinya konseling kelompok yang kita laksanakan dapat berjalan dengan tenang dan juga lancar. Masing-masing dari kita juga sudah keterbukaan menjadi semuanya bisa terbuka. Oke, langsung saja. Untuk tahap selanjutnya, yaitu masing-masing dari kalian memaparkan apa sih yang menjadi keluhan atau yang menjadi unek-unek di dalam hati kalian semua. Dimulai dari Dea Alfadila ini. Ya. Mungkin ada unek-unek atau yang menjanggal di hatinya, bisa disampaikan. Langsung saja, permasalahan yang sekarang dihadapi itu adalah kuliah online. Nah, untuk kuliah online ini lebih tepatnya seperti lumayan tugas kayak gitu. Karena banyak tugas dan untuk punya itu karena lumayan banyak tugas, jadi mengumpulnya itu bisa disebut repetitif. Nah, karena kan banyak banget tugas tuh. Juga salah satunya adalah jaringan. Oke, jadi dari
saudari Dea Fadila dari kuliah online, banyaknya tugas dan juga susah untuk mengumpulnya dikarenakan jaringan. Ya, selanjutnya kepada saudari Nahda, dipersilakan. Kalau dari saya hampir sama dengan dia tadi, kebanyakan tugas yang menumpuk sama organisasi, adanya organisasi, acara-acara yang ada di organisasi. Oh, organisasi. Memang berapa banyak nih Nahda megang organisasi mungkin? Cuman 2, tapi satu organisasi itu banyak jadwalnya gitu. Oke, padat ya jadwalnya sehingga susah kayak gitu menyesuaikan dengan kuliahnya. Oke, karena sama-sama online ya. Oke, selanjutnya nih terakhir dari Nispa Sonia, bisa disampaikan unek-uneknya. Terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya permasalahan dari aku sendiri itu hampir sama teman-teman yang lain itu. Pertama ya masalah tugas yang menumpuk dan belum bisa membagi waktu itu. Nah, mengerjakan tugas, apalagi kan di semester sekarang tuh banyak banget loh tugas tuh, ada cuma 1-2 jenjang gitu. Nah bingung membagi waktu untuk mengerjakannya tuh. Itu aja sih dari aku. Oke, bingung untuk membagi waktu ya, untuk manajemennya berarti ini, manajemen waktu. Oke, nah dari ketiga pemaparan tadi ada beberapa permasalahan yang dapat kita rangkum. Yang tadi ada dari Dea itu terkait dari kuliah online, terus banyaknya tugas yang menumpuk dan juga jaringan sehingga untuk pengumpulan tugas juga susah gitu. Terus dari Nahda juga berkaitan dengan organisasi sehingga susah untuk menyatukan dari kuliah online dan juga tugas organisasi. Sedangkan dari Nispa Sonia, tadi dari Nispa Sonia juga berkaitan dengan kuliah online ya. Ya. Nah, dari kawan-kawan nih kita pilih salah satu mungkin yang perlu secara umum nih, kan hampir semuanya juga berkaitan sama. Nah, jadi kita pilih salah satu permasalahan yang akan kita selesaikan pada hari ini. Mungkin dari Dea, hal apa nih yang mungkin bisa kita selesaikan terkait dari permasalahan-permasalahan yang dipaparkan tadi? Tugas menumpuk. Oke, kalau dari Nahda? Sama tugasnya. Oke. Sama kah kalau dari Nisba? Oke, berarti kita sini pada intinya ya, yang kita akan cari solusinya bersama yaitu terkait dari tugas yang menumpuk. Nah, di sini kan pastinya dalam suatu permasalahan atau dalam suatu yang menjadi beban itu ada akar-akar permasalahannya. Nah, itu tadi ada tugas yang menumpuk. Nah, mungkin dari Dea ini, apa sih yang menyebabkan tugas itu bisa menumpuk dari Dea pribadi? Karena banyak banget tugasnya yang diberikan. Oke. Kebanyakan tugas ya. Tapi kan dari tiap-tiap tugas itu apa hampir semuanya memberikan tugas, atau memang ada beberapa yang terjadwal tugasnya, atau memang sama sekali tidak ada terjadwal tugas itu? Untuk mengukurnya kak? Atau kayak gimana? Ya, untuk tiap kali mata kuliah kan setiap pertemuannya biasanya ada deadline waktunya sih. Ada deadline waktu. Oke. Kalau dari Nahda nih, yang mungkin akan dilakukan oleh Nahda dalam menyelesaikan dari penumpukan tugas itu sendiri? Kenapa? Oke. Cara dari Nahda untuk menyelesaikan ataupun mengatasi tugas yang menumpuk itu mungkin. Kalau dari Nahda, pendapat Nahda?
Nispa Sonia ya. Bagaimana sih kalau dari Nispa ini untuk menyelesaikan atau tugas-tugas itu sehingga tidak menumpuk? Pendapat dari Nispa. Kalau menurut aku sih kita tuh kayak bikin jadwal, kayak bikin catatan. Misal hari ini mau ngerjakan tugas apa gitu, di list dulu gitu lah. Apalagi kan sekarang tuh kita kalau kan deadline-nya tuh cuma diberi 1 bulan. Nah jadi ya diberi apa sih namanya, diberi jadwal itu sih kalau menurut aku. Pemberian jadwal ya di sini pada intinya. Nah, oke, ini mungkin nada jaringannya agak terputus, jadi kita lanjutkan aja. Nanti kalau sudah bisa bergabung, baru kita lanjutkan ke nadanya. Nah, tadi ada beberapa untuk permasalahannya dari tugas itu sendiri, yang kebanyakan tugasnya. Terus dari Nispa tadi juga dari untuk penjadwalan ya, untuk menyelesaikannya nantinya. Oke. Nah, tadi kan sudah tugas itu, karena kebanyakan tugas tadi yang menumpuk dari tidak terjadwalnya. Oke, tidak terjadwalnya tugas-tugas itu sendiri, sehingga itu menjadi kesusahan dari pribadi kita sendiri untuk menyelesaikan tugasnya. Bisa kita lanjutkan lagi. Kalau dari nada ini bisa ditambahkan, kawan-kawan? Tambahkan nadanya lagi. Oke, kita sambil lanjut ya. Nah, kira-kira kalau hal itu atau hal yang kita lakukan tadi, atau dari kitanya yang menghadapi ini dari tugas-tugas itu yang menumpuk, kemungkinan hal apa sih yang kita bisa lakukan kayak gitu. Tadi kalau dari Nispa tadi sudah mengemukakan, yaitu dengan pengaturan jadwal. Kalau dari Dea mungkin? So kan ada deadline waktunya kan, mungkin kerjakan lebih kuat dikumpul. Jadi kan dari Nispa menjadwalnya. Nah terus setelah dijadwalkan, lihat kapan deadline yang Oke. Nah, ini Nanda juga sudah bergabung. Nah, bagaimana kalau pendapat dari Nahda nih terkait dari penumpukan tugas? Kalau dari Nahda, apa sih yang menyebabkan tugas itu menjadi menumpuk? karena kita lalai ngerjakan mungkin. Oke, lalai. Ini lalai ini apa, dalam bentuk malas mungkin, atau bagaimana? Atau kesibukan? Kan kebanyakan tugas nih, jadi menyelesaikan tugas yang deadline dulu, jadi tugas yang lain kan numpuk jadinya. Oke, berarti memang karena kebanyakan ya. Oke. Iya. Nah, kalau dari paparan-paparan teman-teman tadi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Kalau dari Dea? Ya bikin catatan detail tugasnya sekian. Habis itu baru kita ngerjakan kumpul. Oke. Semua tugas akan terselesaikan. Ada jadwalnya kan, ada jadwal deadline waktunya kan. Oke. Kalau dari Nahda, mungkin ada caranya agar tugas itu bisa terselesaikan semua, gitu. Hal-hal yang mungkin bisa dilaksanakan Agar bisa tugas tadi dapat diselesaikan. Apa tadi? ya. Tugas tersebut kan tadi numpuk, mungkin karena tadi deadline dari tugas-tugas itu sendiri, kayak gitu kata Nahda tadi.
kalau ada waktu luang, misalkan Sabtu Minggu kan libur ya, bisa digunakan untuk mengerjakan tugas. Oke, berarti memaksimalkan waktu luang itu ya Nahda ya. Oke, kalau dari Nispa nih gimana? Dari aku pribadi ya tadi kita bikin list jadwal mengerjakan tugas, apalagi kan kita diberi waktu tuh cuma deadline-nya dalam 1 minggu aja kan. Nah misal hari ini ada tugas ya, selesai kuliah kalau bisa tuh langsung dikerjakan gitu loh, biar meminimalisir kurangnya tugas. Itu aja sih dari aku. Oke, berarti di sini dari paparan kawan-kawan tadi kan itu dengan cara memberikan list kayak gitu, mana saja yang mungkin yang perlu diselesaikan, dan juga mengatur jadwal itu agar benar-benar terstruktur. Oke. Nah, tadi selain itu kan ada juga dari permasalahan dari Dea Fadila yang berkaitan dengan sinyal. Nah, kalau otomatis kan kalau dari Dea ini sendiri, sinyal itu apakah dalam suatu keadaan tertentu aja yang susah atau memang susah selamanya gitu, berterusan? Enggak, mungkin dalam keadaan Mati listrik gitu? Enggak terus-terusan, enggak juga, tapi emang ada jaringannya gitu. Oke, apakah itu dikarenakan cuaca atau mati listrik atau bagaimana? Biasanya mati listrik sih. Kalaupun hujan, alhamdulillah aman-aman aja. Tapi kalau mati listrik, ya. Oke, mati listrik itu ya yang menyebabkan. Kalau dari Nispa dan juga Nahda, apakah ada pernah mengalami demikian juga? Pernah, waktu di kampung halaman lah. Oke, mungkin juga pernah juga berkaitan dengan mati listrik sehingga jaringan itu juga terganggu. Kalau dari Nahda, pernah? Belum. Oh, belum pernah. Oke, berarti aman-aman aja ya. Nah, mungkin dari Nispa nih yang pernah tadi, hal apa yang Nispa lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nah itu kalau sulitnya, mati lampu tuh di daerah aku ya, mati lampunya tuh ada cuma sejam 2 jam aja, nah, bisa sampai malam bahkan. Nah jadi otomatis kan aku telat gitu ngumpul tugas tuh, jadi aku harus keluar gitu mencari sinyal tuh, dan jarak rumah aku dari kota tuh hampir 1 jam. Nah sepanjang jalan sinyal tuh masih ngalih gitu. Jadi ya itu ke kota kalau pada mau. Oke, berarti harus ke kota ya kalau dari Nispa sendiri. Nah, kalau nih, misalkan itu kan dalam mati lampu atau mati listrik ini kita nggak tahu nih dari jam berapa dan juga bagaimana. Nah itu kan bisanya nggak tahu. Nah mungkin kalau aku beri masukan begini, kalau kita ada tugas dan juga deadline tugas, nah setelah kita terima mungkin kita langsung kita kerjakan. Nah waktu itu kan kemungkinan saja masih belum mati listrik nih. Nah jadi waktu itu kita juga mengumpulkannya. Nah dengan demikian kan otomatis jangka waktunya juga yang nantinya lebih aman kayak gitu, tidak terganggu lagi dengan istilahnya mati listrik, karena kita setelah ada tugas kita langsung kita kerjakan kayak gitu. Kalau begitu bagaimana pendapatnya kalau dari Nahda? Mungkin bisa diberikan tanggapan lagi. Bisa terdengar? Putus, bisa diulang? Oke. Nah, tadi kan terkait dari mati listrik nih. Kalau saran pribadi dari aku, bagaimana
bagaimana kalau kita itu melaksanakan tugasnya setelah tugas itu diberikan langsung kita selesaikan tugas itu sendiri. Nah, apakah itu juga bisa? Itu kan nantinya untuk waktu kedepannya kita kan tidak tahu apakah listrik itu akan mati atau tidak kayak gitu. Nah, cara meminimalisirnya kan setelah ada tugas langsung kita kerjakan dan kita kumpulkan. Otomatis kan jangka waktu yang panjang ke belakangnya itu bisa kita amankan kayak gitu. Bagaimana Nahda? Setuju. Ya, mungkin seperti itu. Alangkah baiknya ya. Oke. Bagaimana kalau dari Dea sendiri yang mengalami hal itu? Itu biasanya kalau tugas yang deadline-nya cuma 1 atau 2 jam. Kan kan ada tuh bisa tugas hari itu dikasih tugas hari itu. Iya. Nah, waktu masuk kuliah terus jam habis, jam mata kuliah itu habis itu dikumpul. Nah kayak gitu. Biasanya tuh yang kayak gitu sih di waktu yang kayak gitu. Kita persiapan dulu. Memang belum bisa diharap untuk apa, tapi masih sama dosen. Kan bahasanya kan kendali kita. Jadi apa kalau nggak cukup sih. Oke, jadi kita juga perlu nih ngelapor kepada dosen yang bersangkutannya kayak gitu. Nah, semoga diambil oleh dosen karena bukan dari kitanya kayak gitu. oke. Nah kan sudah kita temukan nih berbagai solusi juga dari kawan-kawan juga menambahkan solusinya. Yang pertama tadi dari mengatasi penumpukan tugas itu yaitu dengan cara menyusun deadline ataupun menyusun tugas itu agar jadi lebih terstruktur. Nah, selanjutnya untuk mengatasi jaringan ataupun dari karena diakibatkan oleh mati listrik tadi itu dengan cara bisa tadi mengerjakan langsung setelah ada tugas langsung dikerjakan, itu otomatis juga tadi kan menyelesaikan atau terkait dari permasalahan kita yang pertama yaitu menumpuknya tugas. Nah, otomatis kan tugas kita juga langsung terselesaikan nih. Jadi tidak ada lagi kata untuk menentukan itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau tahap yang terakhir yaitu melaporkan kepada dosen yang bersangkutan bahwasanya adaan dari kita itu sendiri. Nah, mungkin dari kawan-kawan yang lain bisa ditangkap atau ada tambahan lagi? Cukup. Nah, jadi dari kawan-kawan sudah bisa nih mungkin menghadapi kedepannya. Jadi kalau ada menghadapi permasalahan terkait tadi, langkah-langkah yang kita lakukan ada berbagai langkah-langkah yang ditawarkan tadi. Nah, kalau dari Dea mungkin sudah bisa, Dea, kalau mengatasinya? Iya, kalau dari Nista? Sama, ya. Oke, kalau dari Nahda, bagaimana? Oke, siap. Nah, karena waktu kita juga telah menunjukkan hampir setengah jam, jadi kalau untuk praktek dari konseling kelompoknya kita cukupkan sampai di sini. Kita juga sudah menemukan solusi-solusi untuk mengatasi dari permasalahan kita itu sendiri. Nah, jadi tadi ada berbagai macam yang ditawarkan, mulai dari mengatur deadline dan juga melaporkan hasil apa yang kita terjadi pada kita kepada dosen itu agar dosen itu juga dapat memahami. Nah, ya cukup sampai di sini dulu untuk
pertemuan kita pada konseling kelompok ini. Semoga apa yang kita lakukan semuanya dapat bermanfaat dan juga kita kedepannya dapat menghadapi permasalahan-permasalahan itu sendiri. Apapun dari teman kita mungkin yang lain ada yang curhat, kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan itu atau memberikan masukan-masukan hasil dari diskusi kita pada kali ini. Nah, jadi untuk kedepannya kita bisa menjadwalkan lagi. Kalaupun memang harus diteruskan, maka kita atur jadwal untuk kelanjutannya untuk konseling kelompok ini. Nah, cukup sampai sekian dulu untuk konseling kelompoknya. Saya Muhammad Hambali mohon maaf, dan juga kepada teman-teman mohon maaf apabila dalam memimpin konseling kelompok ini terdapat kesalahan ataupun khilaf dari kata-kata saya sendiri. Ya, demikian konseling kelompok dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi proses dari konseling kelompok dari kami, kelompok 7, menyelesaikan tugas konseling kelompok yang diembankan kepada kami dari dosen pengampu, Bapak Dr. Andes Ilham MP. Kami berempat mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.